Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah Xpander facelift yang trim sport. Ini varian tertinggi yang lengkap ya, pilihan transmisinya ada manual, ada matic. Kuncinya juga udah smart key. Ini mulai dari tipe sport dan sudah auto folding ya. Jadi kalau dikunci dia otomatis ngelipat. Kalau di unlock otomatis ngebuka dan ada welcome light-nya. Auto folding sampai tipe exit ya. Tapi sampai facelift ini belum ada DRL. Jadi yang ini masih LED lampu senja. Di facelift ini yang baru headlampnya ya, dia LED, lampu dekat, lampu jauh. Sennya yang masih bohlam, sama fog lampnya tetap masih halogen, belum LED kayak Xpander Cross. Grillnya juga baru. Ini sampai tipe sport nih yang chrome gini. Kalau yang tipe exit kan dia black glossy, kayak tipe-tipe di bawahnya. Dan tipe sport ini harganya yang paling tinggi ya, 6,8. Jadi sekarang OTR Jakarta ini tuh 268,2 yang matic. Yang manual lebih murah 10 juta. Untuk unitnya ini ada di Mitsubishi Wicaksana Suropati Bandung. Di sini modul ABS-nya dan udah ada cover mesin ya sejak improvement. Dia mesinnya 4 silinder 1500 cc Myfec dengan output 104 PS, torsinya 141 Nm. Ruang mesin di sini masih warna dasar ya, begitu juga kap mesin. Tapi sudah ada peredamnya. Untuk pelek juga baru di facelift ini, dia two-tone, sama-sama masih 16 inci dengan ban Bridgestone Ecopia, profil bannya 20555 R16. Di samping yang sport juga ada aksen silver di side skirt dan di underguard depan ya. Kalau yang tipe exit kan hitam. Dan langsung ketahuan bedanya sama Ultimate, dia spionnya belum chrome, warna body dan handle-nya juga belum chrome. Sekarang bedanya minor ya. Selisih harganya juga cuma 3,9 sama yang tipe Ultimate. Tadi ya tetap ada smart key dengan akses smart key model pencet, handle-nya model tarik. Kita lihat ke interior. Nah, ini yang spesial di interior. Tadinya kan yang tipe sport hitam doff ya, kayak tipe-tipe di bawahnya, sekarang sudah black glossy nih di sekeliling power window, jadi kayak tipe Ultimate. Power window auto sisi driver, di sini ada window lock, power door lock, dan tadinya aksen di sini tuh carbon silver kayak trim-trim di bawahnya. Cuma sekarang aksennya baru nih, black carbon, beda sendiri ya sama trim lainnya. Sisanya dia kelebihannya tipe sportnya, dia interior full black, satu-satunya di tipe sport. Untuk bahan standar ya masih hard plastik. Door handle di sini chrome, di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Ini yang transmisi maticnya ya. Di sini ada tos pembuka kap mesin, laci penyimpanan tertutup. Di sini ada stability control, electric mirror, sudah electric retract dan auto folding. Smart key dengan start stop button, yang ini tombol MID. Kisi AC dengan list silver, bahan dashboard standar hard plastik. Kita coba ACC on ya. MID full TFT ini juga mulai tipe sport. Sudah Optitron juga. Ada animasinya. Di bawah ada Odo yang belum ada. Outside temperatur ya. Untuk menu-menu MID dari tombol di kanan sini. Nah, ini ada trip A, trip B, sisa bensin, rata-rata konsumsi BBM, rata-rata kecepatan. Ini ada eco indikator. Klaksonnya juga baru ya, dual horn. Untuk menu setting, dia ada pengaturan satuan unit, outside temperatur, suhunya bisa diatur, padahal belum ada sensornya ya. Bahasa bisa diganti-ganti, suara lampu sen juga bisa diganti-ganti. Ini yang satu, ini yang dua. Dia ada menu reset untuk kembali ke pengaturan awal. Dan yang baru lagi di tipe sport, sekarang sudah ada tombol Bluetooth teleponi. Tadinya ini cuma ada di Ultimate. Kalau audio steering switch ini sampai tipe exit ya. Dan tipe sport kayak Ultimate, di sini finishingnya black glossy dengan list chrome dan setirnya udah dilapis kulit. Wiper di sini sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Di kanan sini dia ada saklar headlamp yang terintegrasi fog lamp. Tapi saklarnya belum ada fog lamp belakang ya aslinya. Cuma simbolnya aja. Ini ya black glossy. Pengaturan setir nih terlengkap di kelasnya. Tilt teleskopik. Ya kembarannya Livina juga udah ada ya. Head unitnya baru kayak punya Cross, sudah support Android Auto
Apple CarPlay. Dan sekarang tipe sport selain dapat head unit monitor kayak Ultimate, dia juga dapat kamera mundur. Makanya harganya selisih tipis karena beda krum-kruman sama cruise control aja sama tipe Ultimate. Ada radio, Bluetooth. Ini ada menu kamera belakang, bisa langsung diakses dari sini. Ada menu pengaturan umum, bahasa, tanggal, waktu, suara, visual, wallpaper bisa diganti-ganti. Ini ya pilihannya. Di bawahnya ada kisi AC. AC tetap ya, belum berubah ya, belum jadi digital auto climate, tapi pengatur arah semburan lengkap sampai kaca depan untuk front defogger. Speed fan juga stepnya banyak banget nih, termasuk untuk suhu. Tapi belum ada heater kayak varian Expander di luar ya. Yang baru di sini dia ada rear defogger. Ada tempat penyimpanan 2 level yang bisa dicopot kalau mau naruh barang yang lebih besar. Nah, sekarang tipe sport udah nggak dapat USB di sini karena tadi ya pindah ke head unit. Ini jadi dummy tombol aja. Di sini ada power outlet, laci penyimpanan tertutup. Ini yang transmisi matic ya, 4 speed. Park brake di sini mechanical dengan ujung chrome. Di sini ada 2 buah cup holder. Di sini ada laci penyimpanan tertutup 2 level ya. Dan di dalamnya sini dia ada power outlet. Nih, yang tipe sport. Dia warnanya hitam interiornya. Ini juga joknya halus banget ya bahannya. Seat belt di sini fix, hand grip di sini model retract, sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan card holder. Di sini ada lampu baca, spion tengah, day and night view, sun visor sisi driver, dia ada card holder. Ini airbag untuk sisi penumpang depan, dia ada tweeter. Corak di sini juga ikut baru ya, nih yang black carbon. Ada laci penyimpanan terbuka dengan separator. Di sini laci standar ya, belum soft opening. Di dalamnya sini ada USB yang connect ke head unit. Ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver dia lengkap dengan head adjuster nih. Untuk buka tangki dia dari sini. Di belakang sama kayak di depan ya, corak barunya nih yang black carbon. Sekeliling power window juga sekarang baru kayak Ultimate yang black glossy. Sisanya full black, bahannya standar masih hard plastik. Door handle chrome, di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Di belakang kursi driver ada seat back pocket, dan yang di belakang kursi penumpang depan nih yang banyak ya, ada yang besar di bawah, ada yang kecil, dan ada yang sedang. Penggerak depan ya, di sini masih ada tunnelingnya tapi nggak terlalu tinggi. Serta ini layout dari dashboardnya. Bedanya sama Ultimate, corak warna, aksen ya, kalau Ultimate kan wood panel dan cruise control. Sisanya sama sampai head unit. Ini double blowernya dengan 4 buah kisi AC. Sekarang semua tipe ya Galaxy juga udah dapat double blower. Pengaturan speed fan sampai 4. Hand grip di sini model retract dengan tambahan hook. Seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Headrest adjustable, dan di tengah sini ada armrest nih yang besar. Dari sini ya pelipatan. Jok juga sudah isofix. Joknya nih sliding. Ini paling maju, ini paling mundur. Untuk akses ke belakang dia one touch tumble dari sini. Ini top tether dari isofixnya. Di baris ketiga akomodasi ada cup holder, laci penyimpanan 2 level. Seat belt di sini masih kelihatan tonjolannya juga ya. Hand grip di sini model retract. Kursi belakang pelipatan 50-50, headrest masing-masing adjustable dan bisa diatur recline-nya 2 step. Ini yang tegak, ini yang rebah. Duduk di baris ketiga, kalau baris keduanya posisi paling mundur gini ngepas. Tapi ini masih lumayan kalau ini nggak terlalu rebah ya. Ini saya tinggi 178. Di kanan lebih lengkap karena dia ada power outlet. Sisanya sama ya, laci penyimpanan di atas dan di bawah, cup holder. Seat belt penumpang tengah baris kedua juga 3 titik, dan di tengah sini ada lampu baca. Cuma nanggungnya ini ya, plafon masih warna beige, padahal interiornya di bawahnya udah full black. Kalau plafonnya warna grey mungkin masih lebih masuk. Untuk rem belakang tromol, di belakang nggak berubah ya, stop lamp tetap sama kayak pre-facelift. LED bar yang kalau di rem masih bohlam. Yang cantik ini ya, lampu mundurnya LED. Yang baru di sini rear defogger, di atas ada diamond stop lamp sama antena shark fin-nya. Ada rear wiper, lampu plat nomor masih bohlam. Ini yang belum tipenya sport, di bawah ada reflektor.
Dan yang tipe sport juga dapat sensor parkir 2 titik. Belum warna bodi ya. Tadinya kan semua tipe belum dapat sensor parkir. Kamera mundur dia posisi di sini. Nih ya. Ini bagasinya ketika baris ketiganya tegak. Di bawah sini masih ada storage lagi dengan separator, segitiga pengaman juga di sini. Di sini ada untuk tempat penyimpanan toolkit. Dan pelipatan kursi dari sini tadi ketika dilipat dia bisa rata bagasi. Ini ya desain dari belakangnya secara overall. Jadi beda 3,9 juta sama Ultimate untuk handle chrome, spion chrome, dan cruise control. Tapi kalau prefer interior full black, tetap pilihannya sport ya. Karena cruise control banyak yang udah pasang sendiri, dia plug and play. Jadi kalau ini covernya dibuka udah ada kabelnya loh. Tinggal pasang dan aktifin dari ATAX. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Di sini ada laci penyimpanan, di bawah sini juga ada. Dari sisi penumpang depan dia juga ada akses smart key. Oke, sekian video saya mengenai Mitsubishi Xpander Sport Facelift 2020. Terima kasih sudah menonton.